Halo mitra pendengar, kembali bertemu lagi dengan saya Bang Saman di saluran channel Lentera Pijar. Sebuah channel yang selalu menyajikan cerita pengalaman horor yang diambil dari kisah nyata para narasumber. Mitra pendengar, pada episode kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman horor yang didapatkan oleh narasumber kita saat menempati sebuah rumah, yang dimana rumah itu merupakan peninggalan ayahnya yang rencananya akan dia jual. Karena rumah itu sudah lama sekali kosong, tak ayal banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di rumah itu. Baiklah mitra pendengar, tanpa menunggu lama lagi, persiapkan diri kalian, karena perjalanan wisata horor akan dimulai sekarang. Perkenalkan, namaku Benny, dan aku akan membagikan sebuah kisah pengalaman horor yang aku alami bersama kedua temanku yang bernama Adam dan Dodi. Dan pengalaman itu saya dapatkan ketika saya menempati sebuah rumah peninggalan ayah yang rencananya akan saya jual. Dan inilah kisahku. Awal kisah, waktu itu tahun 2009. Dan di tahun itu, saya pun harus menerima sebuah kenyataan pahit, yang dimana ayah saya meninggal karena sakit. Karena tak adanya sosok ayah, membuat kehidupan saya dan keluarga pun kesusahan. Bahkan saat itu, saya yang masih menjalani kuliah semester akhir hampir berhenti karena kekurangan biaya. Hingga akhirnya, pada suatu hari, ibu saya memberitahu kalau ayah saya mempunyai sebuah rumah di salah satu desa di Cirebon. Dan rumah itu memang tidak pernah lagi ditempati sejak ayah saya tinggal di Jakarta. Kemudian, ibu pun menyuruh saya untuk pergi ke desa itu dan melihat kondisi rumahnya, karena rencananya ibu ingin menjual rumah itu untuk menambah perekonomian keluarga kami.
Karena saat itu saya belum pernah sekalipun pergi ke rumah yang dimaksud oleh ibu, saya pun berencana untuk mengajak kedua teman saya yang bernama Dodi dan Adam. Singkat cerita, akhirnya saya pun berangkat dari Jakarta bersama Adam dan Dodi dengan menggunakan mobil milik Adam. Karena saat itu, saya hanya berbekal alamat dan foto rumah yang dimaksud oleh ibu. Kami pun membutuhkan waktu cukup lama. Hingga akhirnya, kami menemukan lokasi rumah itu. Namun, sebelum kami menemukan alamat rumah itu, ada satu kejadian yang mungkin baru saya sadari setelah saya mengalami pengalaman yang menyeramkan. Waktu itu, ketika saya bertanya kepada seorang bapak-bapak tentang alamat rumah yang akan kami tuju, setelah memberitahu tempat alamat itu, tiba-tiba si bapak mengatakan, "Hati-hati dek kalau mau tinggal di rumah itu, karena rumah itu sudah ada penghuninya." Namun, saat itu saya tidak terlalu memperdulikan apa yang diucapkan si bapak. Singkat cerita, akhirnya kami pun menemukan lokasi rumah itu. Dan ketika saya perhatikan, kondisi rumahnya memang agak sedikit terbengkalai, seperti sudah lama tidak terurus. Dengan motif rumah khas desa dan memiliki halaman yang lumayan cukup luas dengan rerumputan yang sudah tinggi. Dan di halaman rumah itu terdapat 2 pohon mangga yang ukurannya cukup besar. Karena kondisi saat itu waktu sudah mendekati sore, akhirnya saya pun langsung mengajak Adam dan Dodi untuk masuk dan memeriksa kondisi di dalam rumah. Dan ternyata rumah itu masih memiliki barang-barang yang terbilang cukup komplit yang ditutupi oleh kain-kain putih. Dan memang, kata ibu, rumah itu dulunya sering dikontrakan. Maka dari itu, ayah sengaja tidak membawa barang-barang di rumah itu. Kemudian, saat itu, saya, Adam dan Dodi pun langsung membereskan semua barang-barang yang ada di rumah itu dengan membuka kain yang menutupi barang-barang. Singkat cerita, akhirnya kami pun selesai membereskan semuanya. Dan saat itu, waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Karena saat itu kami merasa lapar, saya pun lantas pergi keluar untuk mencari makanan. Dan kebetulan, ada pedagang nasi goreng keliling yang sedang mangkal di dekat rumah. Dan akhirnya, saya pun membeli nasi goreng itu. Karena merasa asing dengan saya, lantas pedagang nasi goreng itu pun bertanya, "Mas, orang baru ya di sini?" Kemudian, saya pun menjawab, "Iya pak, saya baru datang tadi sore. Bapak tahu kan rumah yang ada di sebelah sana? Nah, saya tinggal di sana pak. Itu juga cuman sementara sih. Karena rencananya rumah itu akan saya jual." "Oh, Ade anaknya Pak Andi.
Gimana kabarnya Pak Andi sekarang, Dek? Ayah saya sudah meninggal, Pak, beberapa bulan lalu. Maka dari itu, saya disuruh oleh ibu saya untuk membereskan rumah itu. Karena rencananya rumah itu akan saya jual. Dengan nada sedikit berbisik, kemudian bapak penjual nasi goreng itu pun mengatakan sesuatu. Mohon maaf nih Dek sebelumnya. Bukannya Bapak berniat nakutin Ade. Tapi asal Ade tahu kalau rumah itu sangat angker. Beberapa warga yang melintasi rumah itu saat malam sering sekali diganggu dengan penampakan sosok wanita berbaju putih. Bahkan ada beberapa warga yang terkadang melihat sosok pocong di rumah itu. Saat itu, saya justru tidak terlalu memperdulikan perkataan si bapak penjual nasi goreng itu, dan malah menanggapinya dengan santai. Wajar sih Pak, kalau rumah itu angker. Rumah itu kan lama, gak keurus. Tapi saya nggak takut kok Pak sama yang namanya setan. Justru kan kedatangan saya ke sini untuk membereskan rumah itu, biar nggak kelihatan angker lagi. Singkat cerita, setelah mendapatkan makanan, saya pun lantas kembali ke rumah. Namun, di saat saya hendak membuka pintu pagar, samar-samar saya melihat ada sosok bayangan hitam seperti manusia sedang berdiri di atas genteng. Karena tidak terlihat jelas, saya pun terus memperhatikan sosok itu sambil membuka pintu pagar dan melangkah untuk masuk. Kemudian, tiba-tiba sosok bayangan itu pun menembus ke bawah seperti masuk ke dalam rumah. Waktu itu, saya tidak terlalu memperdulikan hal itu. Saya hanya beranggapan kalau itu hanya bayangan siluet dari pencahayaan di tempat itu yang kurang. Lantas, saat itu saya pun langsung berjalan untuk masuk ke dalam rumah. Namun, baru beberapa langkah kaki saya berjalan, tiba-tiba saya melihat sosok wanita bergaun putih dari balik jendela yang sedang berdiri sambil menatap kosong ke arah depan dengan raut wajahnya yang terlihat pucat. Karena teringat dengan apa yang dikatakan oleh penjual nasi goreng tadi, dengan perasaan takut, saya langsung berlari untuk masuk ke dalam rumah. Dan karena tidak mau menimbulkan kepanikan, saya pun tidak menceritakan tentang apa yang saya alami sebelumnya ke kedua teman saya yang lain. Singkat cerita, setelah selesai makan, kami pun memutuskan untuk beristirahat tidur. Karena rencananya, kami akan membereskan semua halaman rumah yang dipenuhi oleh rerumputan. Dan waktu itu, kami bertiga pun tidur bersama di ruang tengah dengan hanya menggunakan tikar. Karena memang hanya ruangan itu yang sempat kami bereskan. Waktu itu, di saat saya sedang terlelap tidur, tiba-tiba terdengar suara ketukan halus dari pintu kamar mandi yang semakin lama semakin keras tanpa jeda.
Saya yang saat itu terbangun karena suara itu mencoba tersadar. Namun, saat itu saya tidak melihat Adam dan Dodi yang sebelumnya tidur bersama saya. Karena penasaran dengan suara ketukan pintu kamar mandi yang masih terdengar, saya pun mencoba bangkit dan melangkahkan kaki menghampiri asal suara itu sambil memanggil-manggil kedua teman saya yang lain. Adam, Dodi, Dod. Buat kalian yang mempunyai pengalaman atau kisah horor, kalian bisa ikut berpartisipasi dengan cara mengirimkan kisah horor kalian melalui email kami. Atau kalian bisa follow Instagram kami yang sudah ada di deskripsi. Karena sebagian penghasilan channel ini akan kami bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ketika saya sudah berada di depan pintu kamar mandi, perlahan saya mencoba membuka pintu itu. Dan di saat itu, nampak jelas terlihat sosok wanita yang sedang berdiri dengan balutan gaun berwarna putih dan rambutnya yang lebat terurai ke lantai. Bahkan lebat rambutnya pun sampai menutupi wajahnya. Melihat hal itu, saya hanya berdiri mematung sambil terus melihat ke arah sosok itu. Kemudian, tiba-tiba sosok wanita itu pun menyibakkan rambutnya yang lebat. Dan di saat itu, nampak jelas terlihat wajah sang wanita yang pucat pasif dengan tatapan matanya yang melotot dan terus melihat ke arah saya. Saya yang saat itu sangat ketakutan, ingin sekali berlari, berteriak dan beranjak pergi. Namun anehnya, mulut saya mendadak bungkam dan tubuh saya seperti terpaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Dalam kepanikan akan penampakan sosok wanita itu, saya pun terus berusaha untuk berteriak meminta tolong dan mencoba menggerakkan tubuh saya untuk berlari. Namun, di saat itu tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memanggil-manggil nama saya. Ben, bangun Ben. Benny, Ben, bangun. Dan ketika saya membuka mata, saya melihat Adam dan Dodi yang sedang duduk. Kemudian Dodi pun bertanya, "Lo kenapa Ben? Mimpi buruk lu ya? Teriak-teriak gak jelas, mana dibangunin susah lagi." Saya yang saat itu masih setengah sadar, hanya melamun menatap ke arah Adam dan Dodi. Dalam hati, saya merasa bersyukur kalau kejadian yang saya alami hanyalah sebuah mimpi. Karena justru yang saya rasakan, mimpi yang saya alami seakan-akan nyata. Dan akhirnya, saya pun menceritakan tentang mimpi yang saya alami kepada Adam dan Dodi. Lantas, Adam pun menanggapi santai tentang mimpi yang saya alami. Namun, berbeda halnya dengan Dodi yang sepertinya mengalami hal aneh saat di rumah itu. Kayaknya
memang ada yang gak beres dengan rumah ini. Entah kenapa, ketika pertama gua masuk ke rumah ini, gua seperti merasakan ada sesuatu hal yang aneh di rumah ini. Bahkan, pas semalam gue ke kamar mandi, gue ngerasa diikutin oleh sosok bayangan hitam di belakang gua. Karena tidak mau menimbulkan ketakutan kepada Adam dan Dodi, saya pun tidak menceritakan tentang penampakan sosok wanita bergaun putih di jendela yang saya lihat sepulang membeli nasi goreng. Kemudian, karena tidak mau larut dalam pembahasan itu, saya pun mengajak Adam dan Dodi untuk kembali beristirahat. Udah, mending kita tidur lagi. Lagian, ini masih jam 2. Dan akhirnya, kami pun kembali melanjutkan istirahat untuk tidur. Singkat cerita, waktu pagi pun tiba. Kemudian, sebelum kami memulai untuk membereskan rumah itu, kami pun pergi ke sebuah warung yang tempatnya tidak terlalu jauh untuk mencari sarapan. Pada saat itu, ada 2 orang bapak-bapak yang kebetulan sedang nongkrong di warung itu. Dan ketika kami baru saja duduk, kemudian salah satu dari bapak-bapak itu pun bertanya, Adik-adik ini yang semalam nginep di rumah kosong itu ya? Semalam saya kayak dengar suara teriakan. Ada apa emangnya? Lantas Dodi pun menjawab, nggak ada apa-apa, Pak. Ini teman saya mengalami mimpi buruk semalam. Oh iya, di antara kalian, siapa anaknya almarhum Pak Andi? Kemudian saya pun langsung menjawab, saya, Pak. Saya anaknya Pak Andi. Oh yang ini, udah besar ya? Pasti baru pertama kali ya kesini. Iya, Pak. Saya baru pertama kali ke sini. Itu juga dikasih tahu sama ibu kalau ternyata ayah saya punya rumah di sini. Hati-hati aja ya dek kalau tinggal di rumah itu. Karena rumah itu banyak setannya. Kami warga sekitar juga udah sering melihat penampakan sosok di rumah itu. Mendengar perkataan si bapak, Dodi pun langsung bereaksi seperti ketakutan. Tuh kan, kata gua juga apa? Rumah itu emang gak beres. Namun, karena saya tidak mau kalau nantinya rumah itu tidak laku dijual akibat angker, saya pun langsung menanggapi perkataan si bapak. Saya kurang setuju, Pak, kalau rumah itu dibilang ada setannya. Buktinya, semalam kami nginep di rumah itu, dan tidak ada tuh penampakan setan. Kalau masalah rumah itu terlihat angker sih, ya mungkin karena kondisinya yang memang sudah lama terbengkalai tidak terurus. Justru kan, kedatangan kami ke sini untuk memperbaiki rumah itu agar tidak terlihat angker lagi. Karena rencananya rumah itu akan saya jual nanti. Pagi itu kami pun kembali ke rumah untuk membereskan halaman rumah yang dipenuhi oleh rumput liar. Dan saya pun berencana akan membuang beberapa barang yang memang sudah rusak.
Singkat cerita, waktu malam pun tiba. Dan kami pun akhirnya selesai membereskan seluruh rumah hingga tidak terlihat seram lagi. Saat itu, saya dan Adam sedang ngobrol di ruang tamu sambil mendengarkan musik. Sedangkan Dodi pergi keluar untuk mencari makan. Di tengah-tengah saya dan Adam sedang mengobrol, samar-samar saya mendengar suara cekikikan perempuan dari arah ruangan tengah. Lantas, saya pun langsung mematikan suara musik dan bertanya kepada Adam tentang suara itu. "Dah, lu denger kan? Tadi ada suara cewek ketawa." Dan ternyata Adam pun sama, dia mendengar suara itu. Kemudian saya dan Adam pun mencoba hening sejenak. Dan kembali suara tertawa perempuan itu pun terdengar dari arah ruangan tengah. Saya yang saat itu penasaran, lantas mengajak Adam untuk mengecek asal suara itu. Walau dipenuhi rasa ketakutan, saya dan Adam pun mulai melangkahkan kaki perlahan menuju ke ruangan tengah. Namun, baru beberapa langkah kami berjalan, tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah Dodi yang memanggil-manggil saya karena pintunya dikunci. Kemudian, saya dan Adam pun langsung bergegas untuk membuka pintu. Namun, di saat saya membuka pintu, saya pun melihat ada sosok pocong yang berdiri tepat di belakang Dodi dengan perawakan wajahnya yang hitam dan matanya yang melotot melihat ke arah saya. Dan ternyata hal itu tidak disadari oleh Adam dan Dodi karena terlihat dari sikap mereka yang terkesan biasa saja. Karena panik dan ketakutan, saya pun lantas memalingkan penglihatan saya dari pocong itu. Dan karena tidak mau menimbulkan ketakutan kepada teman saya yang lain, saya pun berusaha bersikap biasa saja, seperti tidak melihat apa-apa. Dan karena kami saat itu sangat lapar, akhirnya kami pun langsung menyantap makanan yang sudah dibeli oleh Dodi.